Dajjal itu ketemu musuhnya baru dia bisik-bisikin. Kalau mamanya waktu di siraman kolbu itu kan Dajjalnya memaki-maki saya itu. Iya, betul. Bagi teman-teman beriman itu kan dia memaki-maki saya itu. Betul. Memaki-maki saya itulah yang Dajjalnya memang tidak suka sama saya. Kalau saya sudah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya Tung dan saya sudah bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari guru kita ya, walaupun secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk keimanan dan ketauhidan kita bersama. Amin. Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu saya mendengar di siraman kolbu, menonton dan mendengar itu ada narasumber yang menurut pengakuan ayahnya itu 22 bulan terakhir mengalami kesurupan intens. Kesurupannya itu 4 bulan belakangan ini setelah beliau itu mengaminkan doa-doa Pak Ustadz di siraman kolbu tersebut Ya. Akhirnya beliau datang menjadi narasumber kan waktu itu Pak Ustadz. Terus teriak-teriak nantangin Pak Ustadz. Teriak-teriak nantangin Pak Ustadz, yang akhirnya diketahui bahwa itu ada Dajjal di dalam tubuh beliau itu. Mohon maaf ini saya mau bertanya, kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Kan dia niatnya bagus ya, ingin berubah, mendengarkan doa Pak Ustadz, mengaminkan intens, itu kan bagus ya Pak Ustadz. Kenapa malah bisa jadi kesurupan dan mengerikannya itu ada Dajjal di dalam tubuh beliau itu Pak Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya yang hari Kamis tanggal 23 itu Iya, benar. itu memang dia 4 bulan terakhir kata ayahnya intens mengaminkan ya. Beneran serius mempelajari tauhid, walaupun ya ada kendala lah, cukup lumayan, maksudnya tetap kendala itu tetap ada ya, ada kendala. Nah, di titik dia itu ada kendala, kemudian dia intens mengaminkan doa, dia mencoba berubah karena sudah 22 bulan hampir 2 belakangan ini kesurupan terus-menerus itu. Nah, disitulah Dajjalnya itu muncul, karena acara siraman kolbu itu kan sebenarnya pembelajaran tauhid, kembali pada tauhid. Jadi bukan hanya cuma sekedar menyajikan kajian-kajian biasa, hanya mengingatkan, bukan, mengajak sebenarnya. Jadi siraman kolbu itu mengajak kembali pada tauhid. Jadi kayak umpamanya mengingatkan menjalankan pekerjaan baik dengan bismillah, kemudian selesai dengan hamdallah. Nah, di titik-titik itu kalau dilakukan terus-menerus ya insya Allah itu berpahala. Kemudian apa, hormati orang tua, kemudian apa, berkata-kata yang baik dan sebagainya. Kalau itu memang niat mau dijalankan, insya Allah itu memang karena memang itu pelajaran tauhid benar yang memang harus dikerjakan. Yang paling tidak kuat itu bukan jin-jin, itu nggak mau urusan dengan seseorang, itu biasanya gitu. Tetapi karena memang orang tersebut itu mencoba untuk mengerjakan ketauhidan dengan benar, ya yang paling nggak suka itu satu biasanya Dajjal.
Dajalnya kenapa kok belajar tauhid nggak suka? Ya memang itulah sifatnya Dajjal, yang sebenarnya dia masuk sebelum mbak-mbaknya itu belajar tauhid. Jadi waktu selesai itu kan sudah nggak kesurupan lagi itu, alhamdulillah. Betul. Karena memang si mbaknya itu, si anaknya bapaknya itu memang apa namanya, hobinya marah sama orang tuanya. Jadi dia ndak ada punya adab dengan orang tuanya. Nah itu sejak dulu begitu. Kemudian dia stres juga karena dia nggak diterima di perguruan tinggi yang dia inginkan, sehingga itu ada istilahnya gejala untuk menuju ke arah skizofrenia. Kemudian juga dia kesurupan. Kemudian ada Dajjal karena dia sering marah sama orang tuanya. Ya. Jadi marah dengan orang tua itu entry point untuk masuknya Dajjal ke tubuh salah manusia. satunya. Ya, salah satunya. Jadi dan itu tidak pernah dipahami oleh banyak orang Muslim bahwa marah dengan orang tua ini efeknya memang Dajjal itu sudah masuk. Karena apa? Karena memang Dajjal itu masuk aja, dia diem aja. Selama orang itu tidak kembali ke jalan Allah, tidak menjalankan ketauhidan dengan benar, ya dia Dajjalnya anteng aja, wong itu temennya. Apakah dia ikut membisik-bisikkan gitu Pak Ustadz? Ya Dajjal itu ketemu musuhnya baru dia bisik-bisikin. Kalau mamanya waktu di siraman kolbu itu kan Dajjalnya memaki-maki saya itu. Ya, betul. Bagi teman-teman beriman itu kan dia memaki-maki saya itu. Betul. Memaki-maki saya itulah yang Dajjalnya memang tidak suka sama saya. Kalau saya sudah hafal, Dajjal itu memang tidak suka dengan saya. Dia pasti memaki. Dan panggilan gampangnya itu saya hanya disebut nama aja, Danu gitu. Itu ciri itu sudah. Bahwa itu saya udah nggak usah berpikir panjang, ini insya Allah ada Dajjal di situ. Kemudian kalau ada, saya nggak takut dengan Ustadz Danu, itu dukun. Gimana cirinya itu Pak Ustadz? Ya itu menyebut Ustadz, menyebut nama Ustadz itu kan ciri manusia. Walaupun dia dukun itu kan dia tetap dengan tanpa sadar itu dia hormat itu muncul gitu. Betul ya. Atau dia sekalian nggak menyebut nama. Aku nggak takut sama kamu. Dia nggak menyebut nama. Itu dukun. Tapi kalau nyebut nama langsung dengan nama panggilan tanpa embel-embel, Danu itu Dajjal. Kita lihat perkataannya. Kalau dia memaki, Dajjal beneran insya Allah. Mungkin Dajjal itu masuk ke dukun Pak Ustadz? Iya, seneng, malah seneng gitu. Iya, malah seneng. Kalau sarang itu malah jadi sarangnya beliau si Dajjal gitu. Iyalah, dia kan kemusyrikan dilakukan. Padahal kalau yang Muslim itu kan orang-orang Muslim yang melanggar firman-firman Allah, makanya dalam beberapa hal itu kan sebenarnya kalau melanggar firman Allah itu kan dianggap oleh Allah Ta'ala itu kan kafir sebenarnya. Ya makanya di situ kalau sudah dianggap Allah seperti itu, ya pasti ada Dajjal di situ yang masuk. Jadi secara teori insya Allah seperti itu. Siapapun, kayak umpamanya ya disuruh hormat sama orang tua nggak bisa, malah marah. Nah itu udah makanan empuknya Dajjal. Maaf Pak, belakangan ini kan ada yang komen itu Pak Ustadz ya di video-video kita itu bahwa beliau mengaminkan doa Pak Ustadz itu juga mengalami reaksi Pak Ustadz. Apakah itu Dajjal juga Pak Ustadz? Belum tahu ya, karena kan Dajjal kan harus ada reaksi tertentu ya. Jadi tidak bisa semua ini dianggap Dajjal. Betul.
Nanti kalau apa-apa Dajjal, orang marah di TV itu Dajjal. Yang sering berantem di TV yang simbolnya merah itu juga Dajjal itu. Nggak boleh seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, nggak boleh. Harus Nggak terdefinisi boleh. dengan jelas. Ya, seperti nggak boleh seperti itu. Apalagi diadu di situ tuh, duduk diadu yang Muslim ini Muslim. Nah, itu yang punya karakter ingin mengadu, ingin mencari solusi, bukan mencari solusi itu ingin ratingnya naik, share-nya naik aja. Kalau saya itu bisa Dajjal masuk nggak itu Pak? masuk, Allahu Akbar. mau ke sutradaranya, mau ke ininya, yang masuk semua. Insya Allah masuk semua. Karena dia mengadu domba orang-orang Muslim. Itu kalau dibaca-bacain bisa hilang nggak itu Dajjalnya Pak Ustadz? Insya Allah enggak lah, baca-baca gimana. Misalnya- Wong Ustadz Asep aja udah sholat ya. Oh iya. Bacaan sholatnya juga bagus ya. Kemudian ya ada Dajjal itu dari mana dia masuk? Nah, dari sisi yang lain dia masuk. Makanya kita harus benar-benar paham, hati-hati. Islam itu mengajarkan kebaikan. Kita belajar agama itu untuk menuju surga. Amin, insyaallah. Nah, untuk menuju surga itu kan tahapan banyak. Menuju surga, jangan putuskan tali silaturahim umpamanya. Ya jangan diputuskan. Allah sudah berkata tersebut jangan diputuskan. Kalau orang muslim memutuskan dengan memfitnah, itu kan memutuskan. Nah, itu dia dengan sengaja memasukkan dirinya dalam api neraka sebenarnya. Ya itu sama seperti itu Dajjal masuk siapapun orangnya, walaupun dia itu orang biasa kayak atau orang pakai peci haji kayak pakai gamis, kalau memang kelakuannya seperti itu ya Dajjal insya Allah masuk. Dan dia nggak tahu karena apa? Karena Dajjalnya belum reaksi. Dajjalnya belum reaksi, karena Dajjal itu bereaksi kalau orang tersebut itu mau kembali ke jalan Allah Ta'ala dengan benar gitu. Nah, itu Mungkin nggak Dajjal itu masuk di dalam kandungan seorang ibu seperti mungkin, itu? insya Allah mungkin. Astagfirullah. Makanya kenapa ada anak yang dia dilahirkan kemudian mulai dia akil balik naik, kemudian anak itu nakal sekali, diatur sama orang tuanya nggak bisa. Nah, itu salah satunya adalah genetik. Jadi Dajjal itu masuk cincin genetik. Dajjal itu masuk dulu waktu bisa aja ibunya atau bapaknya dulu itu waktu muda diatur orang tuanya nggak bisa. Nah, masuklah Dajjal di situ. Nah, karena dia memang dia merasa hidupnya sudah nyaman, nggak perlu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya nanti ditelurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu menjadi anak itu penguji Bagi orang tuanya. bagi orang tuanya, ya anak, ya istri, hartanya itu penguji bagi orang tersebut, ya fitnah bagi imamnya, bagi orang tuanya. Jadi anak itu menjadi fitnah, menjadi penguji, menjadi ujian. Nah, itu yang jarang sekali dibahas di kajian-kajian. Jadi kalau anak ya bacain ini loh, ya nggak bisa. Karena itu ada jin, ada ifrit, ada Dajjal masuk di situ. Kalau memang anak itu berani sama orang tua kan begitu. Makanya ada anak yang bukan anak, ada orang yang hilang ingatan bagaimana? Ya memang dari titik-titik itu. Dari titik-titik yang memang orang itu nggak bisa tidak bisa mensikapi keadaan hidupnya atau ujian hidupnya itu. Berarti Dajjal itu seperti kalau dalam kehidupan manusia itu strata tertinggi untuk di bangsa jin itu, seperti itu Pak Ustadz ya? Ya Dajjal itu bukan ya memang dia sifatnya setan ya. Sifatnya setan. Jadi kalau sifatnya setan itu gimana? Gimana dia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala memang untuk penguji ya di masa-masa terakhir itu. Nah, kenapa Dajjal itu kok musuh banget sama Pak Ustadz itu ya Pak Ustadz ya, sampai kayak gitu itu loh. Ya nggak tahu. Nah, kalau dengan, dan mohon maaf nih Pak Ustadz, dengan para
teman-teman yang lain yang suka berdakwah itu apa Dajalnya juga seperti itu, Pak? Nggak pernah Nggak dengar sih tahu cerita ya. itu Emang ya. belum pernah Nggak ada pernah ya. dengar saya itu Belum pernah memang. ada. Ya memang ya beda ya kali ya ini ya kali ujian Masya Allah. saya kali ya, tapi ya sikapinya emang harus biasa aja. Karena Dajjal itu yang paling tidak suka adalah iman yang kuat, tauhid yang kuat, dia nggak suka pasti. Nah kalau momennya biasa-biasa, dia anteng-anteng aja di dalam situ gitu loh. Iya. Kalau ada orang yang suka baca-baca gitu Pak Ustadz, baca-baca ngamalin itu, Dajalnya masuk atau Dajalnya hancur? Gimana itu? Itu bisa masuk Ya atau? karena saya nggak pernah punya ilmu baca-baca ya, saya hanya bermain otak aja. Iya. Ya kalau baca-baca dia bilang Dajjalnya hancur, ya udah biarin aja. Narasumber kemarin ya, narasumber dia kan udah diajak ke dibaca-baca Rukyah. juga. Nah, Iya. seperti itu Pak Ustadz. Nah iya dibaca-bacain juga ya, tapi ya memang kenyataannya nggak bisa mau ngomong apa. Kan kita nggak boleh, tidak boleh suuzon. Enggak, ini memang kenyataan. Jadi istilahnya kita itu bercerita 2 tambah 2 itu 4. Jadi jangan dibelokkan 2 tambah 2 orang lain tuh nggak ngerti jawabannya. Tapi karena dia nggak ngerti jawabannya kan nggak bisa nilainya. Tapi ngelihat orang itu kok bisa, dia iri. Nah itu yang tidak boleh. Nggak mau belajar. Nggak mau belajar dia. Dia hanya buta aja. Dia buta, dibutakan oleh keyakinan yang belum tentu benar gitu. Makanya orang-orang yang seperti itu nggak akan bisa selesai, apalagi ketemu Dajjal diketawain. Makanya dipukulin kan bapaknya bilang itu dipukulin. Iya, itu kalau dibaca-bacain gitu. Iya, ayat-ayat suci dipukulin orangnya gitu. Nah kan lucu. Dipukulin, berani langsung kan gitu ya. Kalau dengan saya kan dimaki dulu saya. Iya. Tapi saya mah tenang aja. Terus Pak Ustadz dengan lembutnya, dengan santainya malah ajak ngobrol. Iya. Aduh, tapi gini Pak Ustadz, kalau mereka ya yakin dengan bacaan itu bisa mengeluarkan makhluk itulah ya, anggap aja Dajjal. Itu apakah itu satu kemusyrikan Pak Ustadz? Karena dia meyakininya ayat-ayat yang dia baca itu kan gitu Pak Ustadz. Ya lupa dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang dia minta itu kepada siapa, kan harusnya paham ya. Kepada siapa ya. Nanti lama-lama ada rambutnya Rasulullah yang ada di Turki itu dipakai untuk ngilangin Dajjal, itu gimana coba? Ya kan nggak boleh seperti itu. Ada sandalnya Rasulullah nanti untuk ngilangin Dajjal, nanti gitu. Itu diperbolehkan ya, jangan kayak gitu itu. Jangan, walaupun itu sandal beliau kan gitu, walaupun itu rambut beliau kan nggak bisa menjadi alat langsung. Yang bisa menjadi alat langsung itu yaitu tadi keimanan yang memang betul-betul bisa menjadi kuatnya amal soleh, tambahan amal soleh seperti itu. Jadi itu malah ada yang sahabat beriman atau netizen itu yang beli buku kumpulan doanya Pak Ustadz itu Pak Ustadz. Dia membaca itu terus bereaksi gitu. Itu sebaiknya itu terus dibaca atau bagaimana itu Pak? Karena mereka pada ketakutan. Saya baca ini kok jadi gini. Nah, itu kan berarti di dalam tubuhnya ada makhluk. Nah kalau dia memang mau ya baca aja terus serius kepada Allah mintanya. Kalau memang belum selesai berarti ada yang lebih lebih kuat daripada imannya yang membaca. Jadi bukan berarti merendahkan, enggak. Itu sebenarnya doa itu memang kepada Allah, nggak ada yang lain. Nah kalau memang bereaksi ya memang masih ada sihir, karena ada reaksi. Betul. Nah kalau sihir itu ada, ilmu itu ada yang sudah lama, jadi ya normal aja dia bereaksi. Ada memang kalau ada Dajjal dilihat aja ngomongnya bagaimana. Kalau rasinya gerak-gerak aja berarti ada ilmu dari orang tua dulu dan juga ada sihir. Itu
Kalau sihir dibaca-bacain juga nggak bisa hancur, Bisa ya, sih, Mas? tapi ya memang harus konsen ya, harus serius kepada Allah Ta'ala. Ya insya Allah bisa, ya memang butuh waktu. Jadi nggak bisa membaca itu langsung Instan seperti instan itu, hilang, itu nggak bisa. Ya, kecuali kalau memang Allah mempercayakan beneran kan gitu, doa seseorang atau siapa, ulama kayak kiai yang betul-betul beliau itu tawadhu, nah baru sekali doa itu bisa diberi kesembuhan sama Allah. Itu kan hanya membaca diri sebenarnya, membaca oh ya saya berarti kurang, berarti dikuatkan iman, kuatkan amal soleh seperti itu, sehingga tidak berceceran lah, Iya. ibadah-ibadah kita nggak berceceran. Maaf Pak Ustadz, kuatkan iman itu secara realnya itu gimana Pak? Saya juga masih, apakah rajin sholat itu sudah berarti imannya kuat, atau rajin sedekah itu? Oh yang banyak kok yang rajin sholat itu hobinya itu menyerang saudaranya ya banyak. Tapi berarti gimana? Ya nggak bisa, iman itu berdiri lain istilahnya dengan sholat. Orang itu kan punya pikiran kalau udah sholat selesai. Menjadi kesatuan dalam kehidupan seperti Harusnya itu, Pak? seperti itu, tetapi orang kan bisa baru bab sholatnya. Betul. Ya bab mulutnya rusak ya, dia hanya sholatnya aja yang baik, mulutnya rusak begitu. Iya. Seperti itu. Ya, jadi iman itu ya iman pada Allah. Iman kepada Allah itu yang bagaimana? Setiap apa yang dia lakukan dalam kehidupannya itu harus selalu Ingat kepada ya Allah. kepada Allah itu Ingat nama Allah, atau ingat akan hukum-hukum Allah, Pak Ustadz? Iman kepada Allah itu kan yakin kalau Allah itu pasti maha melihat Maha kita. melihat apa yang kita lakukan. Iya, Begitu, Pak Ustadz. sehingga kita itu bisa merasa terdetek oleh Allah Ta'ala, sehingga kita itu bisa ingat dalam arti tidak melakukan hal-hal yang buruk, Hal-hal yang dilarang. hal-hal yang dilarang. Iman kepada malaikat, tahu di sebelah kanan kita raqib, kiri atid. Ingat kalau kita itu ingin manfaat masuk surga, selalu berbuat baik, niatnya karena Allah, itu terus, sehingga itulah iman. Sehingga itu menjadi amal soleh perbuatan kita. Kalau kita mau melakukan perbuatan buruk, diajak melakukan perbuatan buruk, ingat mas, ada malaikat atid di sebelah kiri kita. Jadi kita senantiasa itu terjaga kalau seperti itu. Kemudian iman kepada Quran, banyak ayat-ayat Quran mengajak kita itu selalu berbuat baik, sangat banyak sekali lah ya. Kemudian kita harus menjalankan ayat-ayat tersebut karena Allah Ta'ala. Nah kemudian iman kepada qadar, takdir. Takdir itu kan sesuatu, kita hidup di dunia kan ada yang apa yang kita mohonkan, inginkan itu diberi oleh Allah Ta'ala. Ya ingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, bukan atau belum tentu itu dari hasil kita, apa yang kita kerjakan. Camkan, kalau nanti kita itu merasa bahwa itu adalah hasil dari yang kita kerjakan, suatu ketika gagal, kedua ketika gagal, tiga ketika gagal, terpuruk dia. Karena dia bersandar dengan pekerjaannya itu, bersandar dengan keyakinan yang sebenarnya salah, bahwa yang memberikan kenikmatan itu sebenarnya Allah, jadi bukan pekerjaannya. Nah itu harus sadar. Kemudian kalau diberi oleh Allah Ta'ala ujian yang belum mengenakan bagi kita, ya kita tahu kita baru menjalankan takdir yang menurut kita belum mengenakan, ya diterima padanya. Nah itu namanya iman kepada takdir. Iman kepada hari akhir itu bukan iman saya percaya dengan hari akhir kiamat, bukan. Ya kita itu harus paham bahwa di hari akhir itu nanti kita itu akan dihisab itu dengan perjalanan amal soleh kita ada. Kan gitulah, dihisab itu amal solehnya habis, hancur karena ujub, riak, sombong, dosanya itu malah banyak. Lah apanya yang mau dihisab? Ya orang yang dosanya banyak, amal solehnya hilang karena ujub, riak, sombong, ya sudah masuk neraka, gelundung gitu aja. Apanya yang mau dihisab? Wong amal solehnya nggak muncul, kan gitu.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hei, melu syuting. Melu syuting. Ayo Dan. Assalamualaikum. Jadi seperti itu. Jadi ingat kalau besok itu semua manusia muslim itu dihisab. Saya bilang muslim. Kalau yang non itu nggak ada hisab. Langsung gelundung gitu. Langsung. Makanya di sini kita harus paham bagaimana kita yang muslim itu jangan sombong kalau kita itu nanti langsung masuk surga. Kalau sombong tuh Dajjal masuk nggak Pak Ustaz? Ya, sombong itu kan sifatnya Allah, sehingga kita nggak boleh memakai. Jadi intinya ke arah sana. Jadi harus difahami bahwa janganlah seperti itu. Sifat-sifat yang bukan milik kita nggak usah kita pakai. Insya Allah seperti itu. Sehingga iman kuat itu begitu. Salah satunya ya. Jadi ingat terus sehingga kita itu terjaga. Mau begini harus difikirkan, mau begini difikirkan. Iman yang rusak itu sama seperti orang mau merusak, umpamanya ada pohon besar, dia tahu kalau pohon besar itu isinya jin. Oh, jinnya nggak ada apa-apa, mukul dia bukan, nyulik anak dianya dia juga bukan, nyulik ini juga bukan. Umpamanya dia bacain untuk apa itu namanya di rukyah, ya lah itu ngapain kan gitu. Nah itu yang orang yang nggak berguna gitu loh. Apa yang dia kerjakan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi orang yang seperti itu harusnya itu ya itulah yang termasuk nggak iman kepada Allah Ta'ala itu. Jadi dipikir yang begitu itu sudah menjadi iman. Ya nggak bisa. Iman itu nggak begitu. Itu kan makhluk Allah ya. Dalam Quran juga kita harus menghormati ciptaan Allah. Ya harus dipikirkan walaupun itu jin itu ya makhluk Allah. Bukan berarti kucing itu yang disayang oleh Nabi, terus akhirnya kita juga nyayang kucing, istri kita dibiarin, kan begitu. Ya sama aja. Lah kan akhirnya salah semua. Ya jangan bilang kucing ini disukai Nabi, saya nyukain kucing daripada istri saya, daripada anak saya. Salah. Terakhir itu dilihatin kenapa nggak taunya biayain anak, biayai istri lebih banyak daripada biayai kucing. Nah, iya. Bukan itunya gitu. Ya, ya makanya di situ harus kita jaga. Kalau bisa Dajjal itu jangan sampai masuk, masuk itu juga harus tidak gampang, terus berlindung dari fitnah Dajjal, terus dianggap Dajjal nggak masuk lah. Itu kan doa. Ya harus difahami kalau doa itu kan terserah Allah mengabulkan apa enggak. Kalau memang kelakuannya jelek, sama seperti kalau umpamanya perampok nggak sholat ini dia dolim pada istrinya minta kaya, kira-kira dikabulkan nggak? Kita tanyain aja orang-orang muslim semuanya, dikabulkan nggak kira-kira? Nggak dikabulkan. Enggak. Kalau saya sih bisa aja dikabulkan. Menjadi ujian bagi yang lainnya, bagi orang muslim yang lain. Kenapa? Loh itu kurang ajar, dia dolim pada istri. Loh kok dia kasih kaya sama Allah Ta'ala? Sholat aja enggak. Nah akhirnya muslimnya sendiri mulutnya rusak. Mulutnya rusak. Lupa bahwa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Semuanya ini istilahnya itu Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ini harus difahami. Berarti kalau kita itu diuji dengan orang-orang gitu, ngapain marah? Apalagi yang uji saudara-saudara kita, ngapain kita marah? Biasa aja, senyum-senyum aja. Iri juga nggak boleh Pak Ustaz? Nggak perlu iri, ngapain? Iri ngapain? Iri ngapain? Nah, iri misalnya dia sholatnya jarang tapi bisa beli rumah misalnya itu. Ya kan nggak usah iri, wong dia pinter korupsi kan nggak usah iri. Lah ya nggak usah iri, kalau iri kan apa namanya? Salah lagi. Ya, iya loh, santai aja. Allah itu memberikan apa ya kita terima dengan baik kan gitu. Inilah yang harus apa namanya kita harus paham bahwa tidak gampang kita itu menjadikan Dajjal itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau umpamanya dianggap
kita itu sholatnya rajin, baca Quran rajin, nah ya monggo, enggak apa-apa sih. Malah bisa jadi entry point salah satunya kira-kira. Karena kalau nggak bisa menjaga keimanannya ya susah sebentar. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu kalau sudah sholat itu sudah pasti masuk surga, nggak bisa. Gampangkan itu nggak bisa. Pada saat kita itu mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita dites sama Allah Ta'ala, benar nggak itu mulutmu itu mengucap itu, benar-benar yang kamu kerjakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu butuh itu. Allah itu butuh bukti, bukan hanya janji manis di mulut saja. Kalau janji manis di mulut saja, ya akhirnya banyak dari saudara-saudara kita tidak paham bahwa dengan mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, kita harus betul-betul. Jadi semuanya itu dikalahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita minta pertolongan itu sesuatu, tetap letakkan Allah itu nomor satu. Apapun. Jihadnya di situ Pak Ustadz ya. Mempertahankan iman itu ya. Iya. Apa saja. Kepada istri kita pertahankan gimana? Lah iya, kita menasihati istri ya karena Allah. Sehingga nasihatnya dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Kan gitu. Kita memberikan sebagian rezeki kita untuk dipergunakan di rumah. Memberikannya karena Allah Ta'ala. Karena Allah. Bagaimana memberikan? Memberikan dengan baik. Gunain ini, uang ini untuk ini. Itulah, ingatnya itu di situ. Bukan karena kita itu yang memberikan rezeki kepada istri kita. Maaf ya, walaupun rezeki dari Allah ya. Ini kita langsung katakan seperti itu. Terus kita itu meremehkan istri, anak-anak. Dulu nggak boleh. Itu kok kesannya kalau nih uang nih gitu. Lah kan marah dia. Kesannya uang itu dia yang punya kan gitu. Uang itu sendiri juga rezeki, nikmat dari Allah Ta'ala, ujian bagi semua manusia yang punya uang. Nah, ujian itu harus digunakan dengan cara-cara yang baik. Kan begitu. Nah, kadang-kadang orang itu memang tidak faham la ilaha illallah itu di mana, itu memang tidak faham. Patokannya sholat itu aja. Patokannya sholat, walaupun sebenarnya sholat itu memang wajib kita kerjakan. Tapi kalau dia sholat kemudian dia nyari uangnya itu nyikut kanan nyikut kiri, emang aman dia? Ya enggak, ya sama aja itu nanti dihisap. Kalau ibadah sholatnya lengkap. Lah kalau dia ibadahnya sholatnya itu benar-benar sholatnya secara fisik lengkap lah, tetapi dia sombong bahwa nih saya sholat. Keluar dari masjid itu udah gak ada yang dilihat. Keluar dari masjid itu ada temennya nyapa, Assalamualaikum Pak Direktur, nggak jawab kan gitu. Apanya itu? Direktur kayak apa kayak gitu? Masya Allah. Assalamualaikum Pak GM, diem. Dia merasa dia yang harus dihormati. Dia kan menuhankan jabatan, dia menuhankan GM-nya, dia menuhankan direkturnya atau direksinya, dia sebagai direksi itu sama, dia menuhankan. Dari mana dia habis keluar dari masjid untuk sholat aja dia udah menuhankan jabatannya. Oh barangkali dia nggak dengar, iya memang budak itu bisa jadi direksi. Kalau saya gitu, iya memang orang budak itu bisa jadi direksi kok. Lah sana tanya, ngomongnya semaunya kan saya jawabnya juga benar. Sepinter saya jawab ya toh. Iya memang orang budak bisa jadi direksi kan. Coba jawab sekarang. Kan enggak ya, karena memang dia merasa jawabannya tinggi sehingga dia tidak mau disapa oleh orang-orang tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah itu menuhankan jabatannya. Itu dilakukan terus-menerus, setiap hari dilakukan. Apanya nggak habis itu sholatnya? Di samping Dajjal masuk juga nggak itu Pak Ustadz? Ya kalau dia menuhankan jabatannya ya tetap masuk. Sudah nggak punya amal, Dajjal masuk. Iya tetap. Lah orang-orang begitu itu besok itu kalau Tuhan dia keleleran, ada Dajjal datang, udah nggak butuh yang lain-lain. Itu Dajjal yang di dalam tubuhnya itu langsung ngikut. Sendiko dawuh gitu. Langsung mau apa? Nah itulah yang sebenarnya harus kita pikirkan. Hati-hati kita itu, hati-hati. Harusnya itu memang orang Muslim itu harusnya menjadi rahmat bagi semuanya. Kalau dia mampu, kalau tidak di lingkungannya lah, menjadikan contoh yang baik.
bukan menjadi hujatan saudara-saudara muslim yang lain. Nggak boleh merasa tinggi, merasa ini, merasa dia bisa mampu, merasa ini mampu, nggak boleh. Nah, itu yang menjadikan nanti itu neraka itu penuh dengan orang-orang ya, seperti itu. Nah, kita berusaha untuk tidak berusaha seperti itu, berusaha untuk lurus, walaupun lurus itu sulit ya, tapi yang tetap berusaha untuk lurus. Insyaallah. Nggak bisa semaunya kita. Islam itu tidak semaunya sendiri, ada jelas. Bagaimana patokan-patokannya itu ada jelas. Gitu. Pak Ustadz, dengan banyaknya sekarang ini ya bermunculan fitnah-fitnah seperti itu, bahkan narasumber ada yang kesurupan dajjal ini, apakah menandai bahwa dukhon itu sudah semakin dekat, Pak Ustadz? Ya, anak buah dajjal sendiri juga cerita kalau sebentar lagi tuannya mau datang, mau cerita apa. Bukan saya percaya dengan mereka langsung, tetapi saya hanya mengamati aja cerita beberapa anak buah dajjal yang ngomong sebentar lagi tuanku akan datang. Dan itu mereka tidak kolaborasi antara yang satu di ini, yang satu enggak. Mereka ketemu di titik saya hanya dengerin aja, emang benar. Makanya di situ monggo kalau memang mau yang dicari itu dunianya ya monggo, enggak ada masalah. Saya mencoba untuk dakwah aja, yang mau diingatkan alhamdulillah, nggak mau ya alhamdulillah, seperti itu ya. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih atas tausiah singkatnya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Amin amin. Buat sahabat beriman dimanapun berada. Ayo kita tingkatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah dengan merubah semua perilaku buruk kita ya, supaya kita terhindar juga dari para dajjal yang memang sudah mulai bermunculan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, khususnya buat saya dan keluarga saya, untuk meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Amin. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.